jadi gue mau nanya tentang pengalaman lu nih, tentang pengalaman pakai narkoba. Iya. Iya, boleh nggak nih? Boleh. Gue nanya yang ini aja, yang kalau menurut lo agak sensitif nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Oh iya, nggak apa. Kalau jenis yang lu gunain tuh apa sih? Yang jenis yang gue pakai tuh pas itu semacam obat-obatan. Iya. Kalau kalangan orang-orang tuh ngomongnya tuh Ecim sama Tramadol. Ecim sama Tramadol. Ecim tuh nama samaran sih, aslinya tuh Leximar. Ya apa dia kayak pil cairan atau? Dia tuh pil, Pil. betul pil. Kalau misalkan ditelan tuh dia tuh sesuai ada apa ya? Ada takarannya. Ada takarannya. Iya, kayak lu mau pusing banget, lu harus banyak gitu. Oh, sekian gitu. Iya, betul banget. banget. Biasa aja sekian. Iya, betul banget. Terus kalau Tramadol jadi gini, dulu ada namanya obat penenang anjing. Iya. Nah, obat penenang anjing tuh namanya Tramadol. Tramadol atau Leximar, gue lupa. Berarti Antara itu. Tramadol kayak buat penenang gitu. Penenang. Kalau Leximar kayak Iya, lu semangat. mau bikin semangat ya, Bikin semangat. pede. Betul. Terus lu pertama kali nyobain tuh kapan sih? Nah, pertama kali nyobain tuh sekitaran dari kelas 6 SD sampai 6, 1, 2 SMP. Berarti 3 tahunan. Antara 3 tahunan gitu. Terus yang bikin lu pakai yang guna narkoba itu apa? Yang faktornya bikin kayak gue jadi tertarik gitu ya. Kayak lu kok bisa nih lu nyampe 3 tahun kayak gitu? Oh gitu. Itu karena pertama tuh faktor lingkungan sih sebenarnya. Jadi tuh ini gue boleh cerita ya? Boleh. Ini gue boleh cerita. Iya. Jadi waktu itu faktor lingkungan gue tuh sebelumnya tuh karena lingkungan gue perkampungan gitu. Iya. Nah ada teman gue satu orang, dia tuh temennya tuh kalangan yang lebih berandalan gitu. Ada temennya gitu. Ngerti. Nah terus habis itu dia udah ternodai dari kalangan dia. Iya. Habis itu teman gue ini nongkrong, terus habis itu kayak main sama gua Iya. sama teman-teman lain gitu. Dia udah tiba-tiba emosional ngajakin ribut, ngajakin berantem, sensitif, betul banget sensitif. Dan itu kita kayak ini kenapa dia gitu kan. Kok tiba-tiba marah gitu. Dan ternyata dia minum obat-obatan. Nah terus habis itu gue penasaran lah gitu, kok bisa sih kayak apa sih rasanya gitu. Ngerti. Awal-awal gue penasaran rokok, terus habis itu rasa rokok kayak gimana sih? Oh ternyata rokok tuh kayak gini gitu kan. Gue cobain. Dan habis itu gue penasaran lagi obat tuh kayak gimana sih rasanya, obat-obatan gitu. Akhirnya gue cobain terus itu dari kalangan temen sih tertarik gitu. Iseng-iseng coba gitu. Berarti dari diri sendiri dan teman. Betul. Ngaruh banget berarti ya? Ngaruh banget bro, gila. Terus kan lu pakai nih waktu udah lama. Itu orang tua lu tau nggak? Wah itu gua bener-bener ngumpetin banget. Sempat Ngumpetin banget. kena kejadian. Iya. Gua nyimpan obat gua nih di tas. Dan terus habis itu kebetulan mak gua lagi ngeberesin kamar gua, terus gua kayak deg-degan gitu loh, gimana anjir, gimana nih, gelisah banget. Kalau ketemu gimana? Wah gitu. iya gitu, gua alasannya kayak gimana, dan untung aja nggak ketahuan gitu. Berarti nggak sampai sekarang belum tahu. Sampai sekarang nggak tahu. Dan gua nggak berani ngasih tahu, nggak berani gua. Terus biasanya lu makainya tuh kayak gimana? Kayak maksudnya berapa betul pemakaiannya? Paham. Jadi tuh dulu zaman-zamannya gue beli tuh langsung selempeng tuh kayak lu tuh satu selembar. Oh iya, kayak satu plastik gitu. Betul banget, seplastik gitu lah. Iya. Dan harganya tuh cuma 10.000, dapatnya 5. Iya. Kalau sekarang mah udah mahal, sekarang udah 15.000, 20.000 sampai ada. Nah, terus habis itu pemakaian gua nggak berani banyak banget, takutnya overdosis banget gitu kan. Jadi gua makainya sekali pakai pagi 2 atau 3 gitu. 2 pil, 3 pil gitu ya. Betul.
2-3. Kalau dalam itu dalam sehari 2-3 dalam sehari. Dan itu juga gua untung aja masih belum kecanduan banget. Jadi kayak masih sesuai awal-awal ya atau ya gimana? masih awal-awal. Kayak gua masih kayak keinginan doang gitu, Mas. Bukan Iya. kayak kebutuhan gitu. Bukan baik kebutuhan. Iya, ngerti. Cuman paling banyak nih kayak lu ketagihan banget Oh, itu per hari berapa? per hari gua cuma 3 doang. 3 paling banyak ya. 3 apa? Terus lu waktu lu makin lu ada ini nggak kayak solusi, lu punya solusi sendiri nggak supaya lu nggak kecanduan? Nah, untungnya aja kan sekarang kan gua udah berhenti. Iya. Salah satu faktor yang bikin gue ngedorong untuk pengen mencoba untuk berhenti adalah karena gue udah merasa efeknya, kayak misalkan gue sering lupa, ya terus yang kedua gue dan kedua gue sensitif, dan yang faktor ketiga gue kayak gue bener-bener kayak udah kapok gitu, kayak gue udah gue nggak mau gitu. Jadi gue itu faktor yang ketiga ini salah satu yang buat ngedorong gue banget lah buat berhenti gitu. Karena apa? Karena hal yang bisa bikin lu berubah bukan dari orang lain tapi dari lu sendiri gitu ya. Gua ngemotivasi diri gua sendiri jadinya untuk bisa berhenti dengan cara apa? Gua kasih tahu penyebab diri gua sendiri. Lu kalau misalkan lu masih ngobat lagi, lu bakalan kacau lagi gitu. Nah, gua iya betul ya. Nggak baik ke depannya. Nah, betul. Itu gua ngemotivasi diri gua dengan cara ngomong ke diri sendiri seperti itu. Itu kapan tuh lu mulai mikir gitu? Kayak mulai pas udah kecanduan atau iya. ada yang ngingetnya atau gimana? Enggak, yang gini. Salah satunya yang gue bikin tertarik untuk berhenti, yang pertama faktor lingkungan. Iya. Karena temen gue Balik lagi ke temennya. temen gue udah pesantren gitu kan, teman-teman gue pesantren. Dan dari situ yang kedua faktor pasangan gitu. Oh iya. Gitu. Iya, Gitu, ngerti. cewek gitu kan. Gue takut aja gitu, maksudnya kayak gue udah sama cewek gue, terus gue malah makin candu gitu dalam narkoba. Gue ngenak, akhirnya gue berhenti. Alhamdulillah gue udah berhenti sekarang. Berarti balik lagi ke lingkungan ya. Lingkungan dan diri sendiri gitu. Menurut lo nih Tim, usia berapa sih orang-orang rentan nyoba narkoba? Wah, kalau itu sih fix banget usia muda. Usia muda ya. Usia Kayak berapa muda. tuh? Dari kelas 6 SD tuh. Kelas 6. Dari apa ya? Lu masih bocah-bocah tuh daya tariknya tuh kayak penasarannya tuh tinggi banget anjir. Banget ya. Sumpah iya benar. Dari Orang kelas rokok aja rata-rata segitu ya. karena pas gua bocil-bocil tuh kayak gua ngeliat kayak anjir keren banget gitu. Anjir keren banget dia ngerokok gitu kan. Gimana sih rasanya rokok? Akhirnya ambil uang jajan terus beli rokok ke warung dengan ngomongin ngebas, Bu, saya beli Laki, rokok. sekali laki. Iya, biar kayak udah dewasa gitu. Padahal mah masih kelas 6 SD gitu. Iya. Gitu. Dan terus habis itu akhirnya mulai dah tuh tertarik dengan minum-minuman obat-obatan gitu. Dari situ ya berarti. Dari kelas 6 SD sampai SMP itu dari tariknya. Itu kan. Umur muda sih teman. Terus terakhir nih, lu ada pesan nggak? Atau iya pesan buat orang-orang atau anak-anak yang masih menggunakan narkoba? Pesan untuk anak-anak muda yang masih ketergantungan dengan narkoba, masih menggunakan Yang narkoba. penasaran gitu. Oh itu, gua tahu. Pesan gua daripada lu ini pertama untuk orang yang masih awal-awal nyoba-nyoba ya. Betul ya. Ini pertama untuk orang-orang yang baru mencoba. Saran gue untuk orang-orang yang baru mencoba segera berhenti. Iya. Karena apa? Karena itu efeknya besar banget, efeknya negatif banget buat ke diri sendiri dan bisa Gede ngefek banget dampaknya. dan bisa berdampak besar juga ke lingkungan. Iya. Dengan menggunakan itu lingkungan lu bakalan serasa kagak nyaman kalau ada kehadiran diri lu. Karena apa? Karena lu sering sensitif, karena lu sering marah dari faktor obat-obat itu. Dan yang kedua, untuk orang-orang yang kayak kecanduan, yang udah ketergantungan dengan obat, gue saranin untuk segera berhenti. Emang gue tahu bakalan berhenti, bakalan susah untuk berhenti. Enak banget. Karena enak banget, betul. Enak Emang betul enak banget. Cuman efeknya gak enak banget gitu. Iya betul. Efeknya gak enak banget karena lu bakalan bisa pikun,
saraf-saraf otak lu bakalan putus gitu ya. Dan saran gue untuk betul, dan saran gue untuk gimana caranya buat berhenti, yaitu lu memotivasi diri lu sendiri dulu gitu. Dengan cara apa? Lu ngomong ke diri lu sendiri kalau misalkan nih obat ini nih gak baik untuk dikonsumsi, untuk digunakan. Dan untuk usia tua nanti kalau lu masih ketergantungan malah makin lebih parah lagi. Enaknya sebentar doang ya. Enaknya sebentar doang, betul banget. Depannya nggak enak. Jadi intinya untuk orang-orang yang udah kecanduan, cara buat berhentinya itu lu memotivasi diri sendiri untuk gimana caranya gue bisa ke depannya. Betul. Itu mungkin kayak itu doang sih yang pengen gue tanya. Oh gitu aja, oke. Itu doang. Oke siap. Gue terima kasih banyak ya udah mau kerja sama. Oke siap. Sama-sama.